Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pitarena, NIM 1906411000025 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada materi Sistem Organisasi Kehidupan kelas 7 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, membaca doa dipersilahkan. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya bukan? Nah, meskipun kita sekarang dalam keadaan pandemi, kita harus senantiasa semangat untuk belajar. Jangan malas-malesan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu minta kalian untuk mengetikkan kata hadir di kolom chat ya sebagai presensi kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu punya satu video di mana video ini berisi tentang fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa disimak ya. Nanti pada akhir video, Ibu akan menanyakan argumen kalian tentang video tersebut. Gimana? Seru kan videonya? Nah, di dalam video tersebut terdapat berbagai macam organisme di dalam bumi kita ini. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan adalah bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam video tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali. Di dalam video tersebut disajikan berbagai macam organisme yang hidup di bumi. Nah, hal tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Ya, benar sekali. Sistem organisasi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengurutkan sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel hingga tingkat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menelaah sejarah-sejarah penemuan sel. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis senyawa penyusun sel. Kemudian yang keempat yaitu tenaga didik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengurutkan sistem organisasi kehidupan dari tingkatan yang terkecil hingga tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis sejarah penemuan sel. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membandingkan bagian-bagian atau struktur dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang keempat, yaitu peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian sel. Yang kelima, yaitu peserta didik dapat menganalisis macam-macam senyawa penyusun sel. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat membandingkan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan
lembar kerja siswa, di mana dalam lembar kerja siswa ini terdapat berbagai macam soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, soal-soal tersebut harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, kelompoknya akan terdiri dari 2 orang sesuai dengan nomor urut absen. Nah, jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, 2 orang ini akan mengerjakan LKS. Nah, kemudian LKS-nya nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Selanjutnya, Ibu akan memilih beberapa kelompok untuk melakukan presentasi di Google Meet. Jadi, setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian semua. Selanjutnya, kalian akan mendiskusikan hasil dari jawaban yang akan kalian isikan di dalam LKS tersebut. Nah, selanjutnya Ibu kasih waktu 40 menit untuk kalian mengerjakan LKS yang akan Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu minta untuk kelompok 2 dan kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Dan bagi siswa yang tidak melakukan presentasi, silahkan mengajukan pertanyaan kepada temannya yang melakukan presentasi ya. Nanti, nama-nama siswa yang aktif dalam pembelajaran kali ini akan Ibu catat sebagai nilai keaktifan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 4 telah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan dulu ya kepada temannya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan sedikit review materi terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tingkatan sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari tingkat sel. Nah, sel ini merupakan unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Nah, selanjutnya, gabungan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung membentuk jaringan. Kemudian, gabungan dari beberapa jaringan dengan fungsi yang sama akan membentuk organ. Selanjutnya, gabungan dari beberapa organ dengan fungsi yang sama akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ ini akan membentuk suatu individu. Nah, selanjutnya, beberapa kumpulan dari individu akan membentuk populasi. Nah, gabungan dari beberapa populasi disebut dengan komunitas. Nah, selanjutnya, komunitas ini berada di dalam suatu tempat yang disebut dengan bioma. Sedangkan bioma ini berada di salah satu bagian yang disebut dengan biosfer. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sel. Apa sih sel itu? Oke, bahasan yang pertama adalah sejarah penemuan dan perkembangan sel. Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam sejarah penemuan sel. Di antaranya yaitu yang pertama ada Robert Hooke, kemudian yang kedua ada Robert Brown, yang ketiga ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, kemudian yang keempat yaitu ada Rudolf Virchow, yang kelima ada Felix Dörjardin, dan yang keenam adalah Max Kolb. Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini adalah orang yang pertama kali menemukan tentang sel. Nah, dia mengamati sayatan gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut dengan sel. Nah, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa isinya. Kemudian, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Selanjutnya, Matthias Jacob Schleiden. Nah, Matthias Jacob Schleiden mengamati sel pada tumbuhan, sedangkan Theodor Schwann mengamati tentang sel hewan. Nah, mereka mengatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit terkecil yang disebut dengan sel. Selain itu, mereka juga mengemukakan bahwa sel adalah unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian, Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, atau yang disebut dengan omnicellular excellular. Selanjutnya adalah Felix Dörjardin. Nah, Felix Dörjardin ini mengatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan.
Nah, cairan yang dimaksud itu diberi nama sebagai protoplasma. Penemuan yang terakhir dilakukan oleh Max Kuhl. Nah, beliau mengatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan pada adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat dilakukan untuk melaksanakan proses kehidupan. Selanjutnya, tersusun dari apa sajakah sel ini? Unsur. Nah, unsur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur makro. Unsur makro ini merupakan unsur yang ditemukan dalam jumlah yang banyak di dalam sel. Sedangkan yang kedua adalah unsur mikro. Unsur mikro ini adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit di dalam sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang senyawa. Nah, senyawa ini juga dibedakan menjadi dua macam loh. Yang pertama yaitu senyawa organik dan yang kedua yaitu senyawa anorganik. Pembahasan yang pertama adalah senyawa organik penyusun sel. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya, karbohidrat juga berupa oligosakarida dan polisakarida. Nah, karbohidrat ini digunakan sebagai bahan baku pada proses respirasi sel. Protein ini merupakan senyawa organik terbesar penyusun sel. Protein itu sendiri tersusun dari asam amino dan beberapa unsur. Nah, protein penyusun sel itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, protein struktural yang berfungsi untuk mengatur struktur sel, kemudian yang kedua, yaitu protein fungsional yang berfungsi untuk pengaturan aktivitas sel. Senyawa organik terakhir adalah lipid atau lemak. Nah, lemak ini tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam sel terdiri atas lipid yang berfungsi dalam peran penting. Yang pertama yaitu fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Namun, yang terbanyak ditemukan di dalam sel adalah fosfolipid. Nah, lipid ini berfungsi untuk membentuk membran plasma dan sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Gimana sampai sini sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa anorganik. Yang pertama yaitu air. Air ini merupakan komponen utama di dalam protoplasma, di mana jumlahnya adalah sekitar 50 hingga 95%. Air ini berfungsi sebagai media reaksi kimia sel dan juga sebagai bahan baku hidrolisis transportasi zat. Selanjutnya adalah garam mineral. Garam mineral ini mengalami ionisasi di dalam protoplasma membentuk kation dan anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan juga untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam sel. Selanjutnya adalah gas. Nah, gas di dalam sel terdiri dari oksigen, karbon dioksida, dan juga amonia. Nah, tiga unsur ini memiliki fungsi yang berbeda di dalam sel. Nah, oksigen berperan dalam respirasi sel. Karbon dioksida merupakan hasil dari respirasi sel. Di dalam tumbuhan, karbon dioksida ini digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, sedangkan amonia merupakan zat sisa dari pemecah senyawa protein. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan intinya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki sistem endomembran.
Secara umum, sel prokariotik terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagella, dan nukleolit berupa DNA dan RNA sirkuler. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Kemudian membran plasma berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme pada sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunan. RNA berfungsi untuk membuat kode genetik sesuai dengan DNA dalam bentuk asam amino. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagai melindungi sel, kemudian untuk mengatur keluar masuknya molekul, dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan juga oksidasi. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini bersifat untuk mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan juga sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur pembelahan sel dan juga untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya adalah RE. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Nah, RE ini memiliki fungsi yang pertama yaitu menyintesis lemak dan kolesterol, kemudian yang kedua yaitu sebagai alat transportasi molekul, yang ketiga yaitu untuk menetralkan racun, dan yang keempat untuk menampung protein yang disintesis dari ribosom. Selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di dalam sitoplasma. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini berfungsi untuk menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Selanjutnya adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini terdiri dari membran dalam yang berfungsi untuk melanjutkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Selanjutnya yaitu krista yang berfungsi untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Selanjutnya yaitu matriks yang berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak. Dan yang terakhir yaitu mitokondria atau yang disebut dengan the powerhouse of cell, merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu untuk menghasilkan energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, kedua sel ini memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, apa saja ya perbedaannya? Pada sel hewan terdiri dari sentriol, lisosom, dan vakuola yang berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki kloroplas, dinding sel, dan juga vakuola yang berukuran lebih besar. Nah, berikut adalah struktur sel tumbuhan. Selanjutnya, struktur sel hewan terdiri dari... Nah, di dalam PowerPoint yang telah Ibu sampaikan, di sini Ibu akan memberikan kuis, di mana kuis tersebut harus kalian isikan dengan jawaban yang benar. Oke, kalau sudah selesai, silahkan dicek kembali nama dan juga jawabannya. Selanjutnya, bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan PR pada halaman 86 di buku paket. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.